Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu wartawan yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya di press release untuk pengukuhan profesor pada tanggal 15 Oktober 2023. Alhamdulillah untuk kali ini saya akan menyampaikan ya em, keilmuan ataupun kompetensi saya yang dikaitkan dengan penerapan teknologi anaerobic digestion berbasis integrated biorefinery, tujuannya untuk menciptakan agroindustri berkelanjutan. Kenapa kok teknologi anaerobic digestion berbasis integrated biorefinery? Karena teknologi ini relatif lebih mudah, gitu kan ya, dan sudah banyak komersialisasinya. Namun sayang di Indonesia implementasinya masih terbatas dan hanya difokuskan pada bahan bakunya yaitu adalah kotoran ternak. Sebenarnya teknologi anaerobic digestion ini bisa diimplementasikan untuk berbagai jenis biomasa, termasuk diantaranya adalah limbah agroindustri. Kita tahu bahwasanya agroindustri di Indonesia ini memiliki berbagai permasalahan lingkungan karena terkait dengan keterbatasan teknologi, keterbatasan finansial, dan juga keterbatasan ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu kami mengembangkan sebuah model teknologi anaerobic digestion integrated biorefinery di mana bertujuan untuk memanfaatkan limbah agroindustri menjadi berbagai jenis produk yang bernilai ekonomi tinggi seperti bioenergi dan juga bioproducts. Di antaranya ada kompos, ada arang aktif ataupun juga ada maggot. Kenapa kita menerapkan anaerobic digestion berbasis integrated biorefinery? Karena dengan adanya model teknologi ini bisa dikombinasikan dengan berbagai teknologi konversi lainnya. Contoh misalnya yang sedang kita kembangkan adalah menerapkan teknologi EDI dengan budidaya larva BSF. Mungkin Bapak Ibu sudah pirsa larva BSF. Nah, dengan adanya teknologi itu, maka berbagai jenis limbah yang dihasilkan di industri itu bisa dimanfaatkan. Yang satu dengan menggunakan teknologi EDI dimanfaatkan untuk menjadi biogas dan biofertilizer. Kemudian biogasnya bisa dimanfaatkan kembali atau dikonversi menjadi energi listrik untuk digunakan dalam rumah budidaya larva BSF. Adapun limbah lainnya yang digunakan sebagai bahan baku dalam budidaya larva BSF akan menghasilkan berbagai jenis produk, ya, diantaranya adalah maggot dan juga kasgot. Ya, maggot ini bisa dimanfaatkan kembali untuk menjadi berbagai jenis produk lainnya seperti pakan ternak, protein ataupun juga minyak. Nah, keunggulan dari teknologi integrasi EDIP ya, anaerobic digestion dan integrated biorefinery adalah semua limbah yang dihasilkan oleh sebuah agroindustri ini bisa dimanfaatkan. Sehingga prosesnya lebih ramah lingkungan, tidak ada lagi limbah yang dihasilkan. Kemudian dihasilkannya banyak produk ya, ada energi biogas yang bisa dikonversi menjadi biometana ataupun listrik. Kemudian ada biofertilizer yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik dan juga ada produk-produk lainnya tergantung dari teknologi konversi yang dikombinasikan dengan teknologi EDI. Model teknologi EDIP ini berpotensi diaplikasikan pada berbagai jenis skala industri yang juga ditujukan untuk meningkatkan keuntungan ekonomis dari limbah. Namun kedepannya perlu dilakukan uji kinerja serta analisis kelayakan ekonomis, lingkungan dan juga teknis. Ini yang juga sedang kami lakukan mulai tahun 2023 dan harapannya bisa dikembangkan di tahun berikutnya. Dan kedepannya kami juga sudah mulai ya merintis melakukan otomatisasi reaktor ya, mengembangkan teknologi pemurnian biogas menggunakan teknologi PSA, pressure swing adsorption ya, sehingga biogas itu bisa ditingkatkan lagi kandungan biometananya sehingga konversi ke energi listriknya bisa lebih meningkat. Dan kemudian juga kedepannya adalah kita sebenarnya sudah mulai dirintis juga adalah menghitung berapa carbon footprint, berapa energi balance dan nutrien footprints yang bisa dihasilkan dari integrasi teknologi EDIP ini. Sehingga kedepannya diharapkan bahwasanya teknologi EDIP ini bisa diimplementasikan tidak hanya di industri, tapi juga di masyarakat. Pak Agus, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan teknologi anaerobic digestion sih Pak ya.
Secara umum sebenarnya teknologi anaerobic digestion ini bukanlah teknologi yang baru, ya. Jadi ini sudah diimplementasikan bahkan Pak, dan sudah masuk dalam skala komersial jika di negara maju. Ya, contoh misalnya di Inggris, ya, teknologi anaerobic digestion ini bisa atau telah diimplementasikan oleh petani, oleh industri, dan juga oleh pemerintah. Karena teknologi ini menjadi salah satu alternatif teknologi yang diimplementasikan untuk menghasilkan bioenergi, yaitu biogas. Di mana di UK yang seperti yang saya sampaikan, itu mereka mengkonversi biogas yang dihasilkan menggunakan sistem namanya Combined Heat and Power Unit. Sehingga biogas itu bisa dikonversi menjadi energi listrik dan juga energi panas yang kemudian dialirkan kembali ke national grid, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah, oleh rumah sakit, bahkan rumah-rumah. Ya, di negara maju itu sudah banyak implementasinya ya, di UK, di Jerman, Eropa. Di Indonesia sayangnya teknologi anaerobic digestion pengembangannya ini masih sangat terbatas. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa diimplementasikan di masyarakat, di industri, baik itu skala komersial ataupun skala lokal. Sudah banyak sebenarnya program biogasisasi ya, oleh rumah energi misalnya, program biru. Nah, mereka mengimplementasikan teknologi anaerobic digestion berbasis underground, jadi di bawah tanah, ya, menggunakan konkrit atau batu bata dengan bahan bakunya adalah kotoran ternak. Sehingga biogas yang dihasilkannya itu belum optimal, ya, karena teknologinya masih konvensional. Nah, teknologi yang kami kembangkan itu merupakan teknologi upgrading, ya. Jadi yang kita kembangkan adalah bagaimana kita membuat teknologi anaerobic digestion ini melalui sistem, ada namanya pengembangan dari CSTR ya Pak ya, ada sistem pengadukan, kemudian kita mengukur tekanan gasnya, biogas yang dihasilkannya di storage, dikumpulkan, kemudian dari biogas yang dihasilkan kita juga sudah mengembangkan genset berbasis biogas yang bisa langsung dikonversikan menjadi energi listrik. Sudah ada prototipenya, ya, melalui kita punya COE baru ya, Bioenergy and Biorefinery, yang itu sekarang difokuskan ke arah sana. Dan kita juga sedang mengembangkan saat ini Pak, selain teknologi EDIP-nya ini, adalah mengembangkan teknologi pemurnian biogasnya. Sehingga yang dihasilkan adalah biometana. Nanti biometananya langsung dikonversi menjadi energi listrik. Itu relatif lebih tinggi. Nah, implementasi teknologi anaerobic digestion di Indonesia ini sebenarnya sudah diimplementasikan di pedesaan, ya, berbasis kotoran ternak. Padahal Indonesia ini memiliki sumber biomasa yang sangat melimpah. Di antaranya adalah limbah makanan, namun pemanfaatannya masih minimal. Nah, teknologi yang kami kembangkan ini sudah diimplementasikan, Pak. Kebetulan kami mendapatkan matching fund ya ke DRK tahun 2023. Ini adalah penerapan teknologi EDIP ya, teknologi anaerobic digestion dengan budidaya larva BSF. Bekerja sama dengan PT BJS, BJ Seafood, dan juga BJBR di Probolinggo. Itu sudah kita implementasikan, desainnya kita buat, dan sudah diterapkan. Magotnya sudah berhasil Pak, seperti itu. Dan saya yakin ke depannya teknologi anaerobic digestion ini sangat memungkinkan sekali untuk bisa diimplementasikan, baik itu di masyarakat, skala rumah tangga, skala komunal, ya, mungkin bisa dibuat di masing-masing rumah tangga punya satu gitu kan ya, atau dibuat klaster ya, 5 rumah tangga punya satu anaerobic digestion, kemudian gasnya bisa dialirkan. Jadi pemanfaatan biogas ini bisa direct untuk cooking, memasak, atau bisa dikonversi menjadi energi listrik. Seperti itu. Kemudian apa manfaat ekonomisnya ya Pak ya? Nah, sebenarnya manfaat ekonomis dari penerapan teknologi anaerobic digestion untuk skala rumah tangga itu adalah mengganti LPG. Mengurangi konsumsi energi berbasis LPG yang harganya semakin meningkat, sehingga pengeluaran masyarakat untuk membeli LPG itu bisa berkurang. Kalau dari kita bicaranya adalah skala industri, ya, maka manfaat ekonomisnya adalah satu, industri tersebut bisa memanfaatkan kembali limbahnya menjadi produk lain yang bernilai ekonomi tinggi yang bisa dimanfaatkan kembali oleh industri tersebut
atau bisa dijual kembali sehingga mendatangkan income. Seperti itu. Dan yang kedua, industri tidak perlu lagi ya membuang atau meminta pihak lain untuk mengolah limbahnya, sehingga ada kontribusi penurunan biaya pengolahan limbah dan juga ada kontribusi peningkatan kualitas lingkungan hidup dari industri terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Mungkin itu Pak ya, dikaitkan dengan manfaatnya.